Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ilham Mazhar dari Program Studi Statistika FMIPA UNM Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video tentang kestatistikaan. Nah, dalam statistika, kita perlu yang namanya alat atau aplikasi yang digunakan dalam pengolahan dan penyajian datanya. Salah satu aplikasi yang akan kita bahas pada kali ini adalah RStudio. Jadi apa sih R ini? R adalah nama sebuah bahasa pemrograman sekaligus software untuk pengolahan dan grafik. R sangat populer saat ini karena memiliki banyak fitur yang sangat banyak. Mulai dari membaca file teks, membaca database, menghasilkan berbagai jenis grafik, menghasilkan dashboard, sampai ke penggunaan machine learning, semuanya tersedia dalam R. Dan itu R ini bersifat gratis dan open source. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, sehingga kita dapat menggunakannya secara bebas dan luas. Kemudian mengapa sih R? Mengapa kita memilih R? Ya, jadi R ini biasanya menjadi salah satu persyaratan umum sebagai pekerja di bidang data. Jadi banyak perusahaan itu menjadikan penguasaan R itu sebagai salah satu syarat untuk memasuki dalam perusahaan itu. Kemudian R ini mudah dipelajari dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Ini dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain seperti JavaScript, bahasa C, kemudian lebih cepat. Maksudnya ini R dapat menyelesaikan masalah dibandingkan aplikasi lainnya karena kita tidak perlu memerlukan aplikasi tambahan lainnya. Kemudian mempunyai fitur yang banyak. Nah, di sini R ini memberikan package yang sangat banyak yang dapat langsung kita gunakan, dan juga R ini sudah terbukti digunakan oleh banyak perusahaan besar dalam memberikan solusi real dalam permasalahannya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita langsung ke materi. Yang pertama itu penulisan teks, angka, dan perhitungan. Jadi yang dilihat pada kotak kiri atas ini merupakan suatu script yang akan dibuat perintah untuk dimasukkan ke konsol. Nah, di sini nanti konsol muncul output yang telah dihasilkan dari perintah yang ada dalam script. Pertama kita menuliskan contoh penulisan teks, angka, dan perhitungan. Nah, coba kita tulis. Nah, dalam R ini untuk menulis teks itu kita memerlukan tanda petik 2. Kemudian kita run. Nah, dalam run ini bisa kita juga memencet Ctrl plus Enter. Jadi langsung muncul artinya outputnya. Nah, jadi hasilnya itu tercetak Andi dengan titik 2-nya juga. Ya, terus bagaimana kalau misal kita menulis teks tanpa menggunakan tanda petik? Kita output, nah di sini tidak ditemukan karena variabelnya tidak ada. Kalau R itu kita menuliskan suatu teks tetapi belum dibuatkan variabel itu, maka akan error. Nah, ini not found karena tidak ditemukan variabel yang bernama Andi. Kenapa tidak ditemukan? Karena belum dibuat variabelnya. Kemudian penulisan, nah kita ketik angka, kemudian kita run, dan langsung muncul 8. Jika kita menuliskan angka dengan menggunakan tanda petik, maka tercetak angka 8. Nah, kemudian dalam R ini kita juga bisa menggunakannya sebagai perhitungan dasar-dasar matematika seperti perkalian, pembagian, pertambahan, pengurangan. Misalnya 8 dikali 5. Nah, dalam perkalian dalam R itu bisa disimbolkan sebagai bintang. Nah, kemudian kita run, nah langsung muncul hasilnya 40. Bagaimana jika kita menggunakan tanda petik, kemudian kita melakukan suatu operasi matematika, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi tercetak apa yang di dalam tanda petiknya. Jadi semua apa yang di dalam tanda petik, kemudian kita run, itu akan tercetak sesuai dengan output yang ada dalam tanda petiknya. Kemudian setelah tulisan angka, teks, dan perhitungan, kita memasuki materi fungsi print. Jadi print ini berguna sebagai pencetak atau sesuai dengan namanya print. Kita ketik print, kemudian enter.
Nah, kita coba untuk penulisan teks. Sama saja ya, seperti yang di atas. Kemudian kita coba untuk penulisan frase bilangan. Nah, kita outputkan sama seperti yang di atas. Jadi tidak ada beda jauhnya ya. Kemudian kita mempelajari tentang function. Jadi function ini adalah perintah R yang memiliki dan menerima beberapa nilai teks maupun angka sebagai parameternya. Mari kita lihat satu function yang akan kita sering kita gunakan, yaitu C atau C ya. Fungsi C ini digunakan untuk membuat urutan angka maupun teks. Jadi misal kita ketikkan perintah C terus berapa ya? 5 banding 35. Nah, jadi artinya ini adalah 5 banding ini artinya sampai, jadi 3 sampai 35. Jadi kita akan mencetak angka 5 sampai angka ke 35. Kemudian kita enter. Nah, muncul hasilnya. Ini dapat dilihat ini ya. Angka 1 di sini menunjukkan baris pertama ini menunjukkan dari angka 5 sampai dengan angka 32. Kemudian pada baris kedua ini menunjukkan angka ke 29, berarti pada angka ke 33 ini sudah menunjukkan angka ke 29. Ya begitu ya. Sedangkan ini yang baris pertama ini menunjukkan hasil output yang ada pada baris pertama, terus yang kedua adalah menunjukkan output pada hasil baris kedua. Selanjutnya sempat kita bahas tadi yaitu variabel. Jadi variabel ya, angka-angka yang kita gunakan dapat juga disimpan dengan sesuatu yang dinamakan variabel. Variabel memiliki nama yang dapat kita definisikan dan kita gunakan untuk mengambil nilainya kembali. Contoh semisal Andi. Kemudian kita definisikan, nah ini itu bertanda sama dengan. Jadi bisa juga kita tuliskan sama dengan. Andi ini tingginya 180. Nah, jadi dalam program ini kita mendefinisikan Andi itu nilainya adalah 180. Kemudian kita enter. Nah, muncul di sini nama variabelnya. Kemudian kita ketik Andi. Nah, muncul nilainya pada output sini ya, 180. Jadi sesuai tadi. Jadi tidak seperti yang di atas ini yang tidak ditemukan ya, karena sekarang ini sudah ditemukan karena sudah didefinisikan itu Andi sebagai 180. Nah, R ini juga sangat sensitif ya, jadi kalau misal kita salah ketik, misalnya gini, A besar, N besar, DI-nya kecil, terus kita run, nah maka tidak ditemukan. Jadi R ini sangat sensitif terhadap sekecil huruf apapun, baik itu besar, baik itu huruf kecil, jadi sangat sensitif ya. Jadi dalam pemrograman itu yang perlu diperhatikan dalam R itu adalah tipe-tipenya ya. Kemudian kita lu aja kali Bang Andi. Komen. Nah, komen atau komentar adalah teks yang bisa dimasukkan di R, tapi tidak dianggap sebagai kode yang bisa dieksekusi. Komen ini biasanya digunakan sebagai catatan untuk menjelaskan potongan-potongan kode yang ada. Jadi caranya untuk memberikan kode yaitu atau komen yaitu tinggal dikasih hashtag. Nah, hashtag. Nah, tadi ini kita mempelajari tentang apa tadi? Penulisan teks, angka, dan operasi hitung. Kemudian di sini kita mempelajari fungsi print. Kita sisa tagar fungsi print. Kemudian di sini kita memberikan komentar function. Kemudian di sini variabel. Nah, jadi fungsinya komen di sini yaitu untuk memberikan penjelasan yang ada
pada kode atau program. Nah, seperti ini fungsi print, bawahnya fungsi function, variabel. Nah, jadi kesimpulannya itu pada pembahasan kali ini kita sudah dapat mengelola dan menampilkan data dengan perintah print ataupun mengetikkan datanya secara langsung. Kita juga sudah dapat melakukan perhitungan matematika. Kemudian kita juga sudah dapat memberikan komen atau komentar dalam tiap-tiap kode. Kita juga sudah dapat menyimpan angka, teks, dan hasil perhitungan ke dalam variabel sehingga dapat kita gunakan pada bagian kode lain. Kita juga sudah menjelaskan tadi ya tentang sifat R yang case sensitif atau yang sangat sensitif terhadap huruf sekecil apapun, yang baik itu huruf besar dan huruf kecil, baik itu angka juga ya. Jadi sekian video kali ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.